kalau kita berbicara tentang kondisi kekristenan akhir-akhir ini, dan sebetulnya masalah ini masalah klasik. Masalah yang muncul sejak gereja mula-mula. Kalau saudara membaca surat 1 Korintus pasal 3, itu ada perpecahan di sana. Kenapa? Karena jemaat mengidolakan pemimpin-pemimpin rohani. Jemaat mempunyai idola, jemaat tergantung dengan pemimpin-pemimpin rohani. Dalam konteks 1 Korintus waktu itu, apakah dia Petrus, apakah dia Apolos, apakah dia Paulus? Saudara, maka terjadi konflik dan perpecahan gereja. Nah, tapi dewasa ini juga menjadi satu fenomena yang terjadi, bahwa banyak orang Kristen memandang dan bergantung pada pemimpin rohaninya, bukan pada Yesus sendiri. Maka dalam beberapa kali kesempatan, saudaraku, ya, saya menyampaikan ada orang-orang tertentu yang ibadah itu tergantung siapa yang khotbah. Di gereja manapun sama itu. Oh, dia yang khotbah ya, ikut. Dia khotbah di mana? Ikut. Kalau yang terkenal ya. Oh, dia ada KKR, tapi dia yang khotbah. Aduh, nggak usah lah. Ya. Dan sekarang pun mungkin dalam zaman era digital ini, saudara juga nggak dengar semua khotbah ya. Wah, pokoknya pengkhotbah idola saya ini gitu ya. Kalau sudah ini khotbah, pokoknya belum ngomong aja loh, amin. Padahal belum ngomong pengkhotbahnya. Karena saking pokoknya kagum sekali ya. Baru dibuka Shalom sudah mencucurkan air mata, udah nangis. Sementara pengkhotbah yang lain sudah sampai berkeringat pengkhotbahnya, nggak amin-amin dia. Karena mengidolakan. Tetapi persoalannya ketika yang diidolakan ini mengalami sesuatu yang tidak sesuai ekspektasinya, maka imannya mudah runtuh. Saudara, salah satu ciri orang yang bertumbuh imannya adalah tidak mengidolakan seseorang dalam hidupnya, tetapi belajar bergantung mengidolakan Tuhan Yesus sendiri. Kecenderungan orang yang mengidolakan juga pengen diidolakan. Ya. Sekarang lihat, oh followernya cuma sedikit ya. Aduh, nggak ada yang ini dengan saya ya. Aduh, kok yang views cuma sedikit ya. Aduh kok sedikit sekali. Jadi stres ya. Sekarang banyak orang tergoda untuk itu. Nah, hari ini saya ingin mengajak kita, apa yang Tuhan inginkan dari kita. Bagaimana kita menjadikan Kristus pusat hidup kita, yaitu dengan cara menjadikannya teladan. Saudara, mari kita membuka Alkitab kita dari Roma pasal yang ke-8. Kita akan membaca yang ke-28 sampai dengan ayat ke-29. Roma pasal yang ke-8 ayat 28 sampai dengan 29. Kalau sudah mendapatkannya, saya akan membaca ayat ini secara perlahan. Bapak Ibu boleh mengikuti dalam Alkitab masing-masing. Demikian bunyi firman Tuhan. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Bagian 29, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Saudara,
Ketika kita membaca Roma 6 ayat 28, biasanya titik di sana saja, bukan? Dan biasanya pun kita tidak sampai habis. Cuman bagian A. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Titik. Dan ini tafsirannya begitu luas. Tergantung. Pas kita umpamanya nyetop, panggil Grab, kemudian reject, ditolak, oh Allah turut bekerja, pasti akan dikirimkan Grab yang lebih baik. Kalau kita pas karena apa gitu ya, masalah pekerjaan, kita mengalami masalah, kita pakai ayat ini, Allah turut bekerja, pasti akan memberi yang terbaik. Kalau pemuda-pemudi sedang putus cinta, ditinggalkan pacarnya, Allah sedang bekerja, pasti memberikan terbaik. Sudah, pengertian ini kan selalu diartikan seperti itu. Terbaik itu pengertiannya adalah memberikan sesuatu, kita menerima sesuatu yang lebih baik dalam konsep kita. Nah, tapi hari ini saya ingin mengajak kita melihat sisi yang lain dari ayat ini. Mendatangkan yang terbaik itu untuk apa? Itu lebih penting. Terbaik itu apa? Untuk apa? Maka saya mengajak kita membaca dari ayat 28 dan 29. Ayat tadi jelas ya. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula. Ini perhatikan, tujuannya untuk apa? Untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Saudara, jadi kalau kita memahami ayat ini secara sederhana, berarti Tuhan sangat merindukan, bahkan melibatkan diri, turut bekerja di dalam segala sesuatu. Agar apa? Agar saya dan saudara bertumbuh semakin hari, semakin menyerupai Tuhan Yesus. Bukan yang lain. Jadi saudara, kalau sesuatu yang datang dari kita kepada kita, perhatikan tujuan Allah turut melibatkan diri bekerja dalam diri saudara, supaya saya dan saudara menjadi serupa dengan Kristus. Hal yang positif, hal yang negatif, ya, ini dipakai Allah untuk saya dan saudara menjadi serupa dengan Kristus. Nah saudara, pagi ini saya ingin mengajak kita, kalau kita belajar teladan dari Yesus itu dalam hal apa saja. Ya. Nah memang saya pagi ini akan mengajak kita melihat dua segi saja. Tentu yang ya boleh dikatakan umum, tapi saya mau sebutkan hal-hal yang praktis nantinya. Bagaimana Tuhan Yesus itu memang betul-betul bukan hanya mengajar, bukan hanya memerintah, tetapi Kristus itu sekaligus memberi contoh, memberi teladan. Ya. Dalam hal apa? Yang pertama, kita akan belajar bagaimana teladan yang diberikan Kristus, keteladanan Yesus dalam relasinya dengan Allah. Ini seperti umum ya. Keteladanan Yesus dalam relasinya dengan Allah. Saudara, sebetulnya kalau kita mau melihat apa visi motivasi Yesus, itu cuma bisa disimpulkan dengan dua hal. Yaitu mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Maka saudara bisa melihat sepanjang kehidupannya hal ini nyata dalam diri Yesus. Bagaimana Yesus mengasihi Allah, bagaimana dia mengasihi sesama. Saudara, ada buku terkenal ya dari Mike Lucado yang berjudul ya Just Like Jesus, ya, menjadi seperti Yesus. Jadi dia memberikan satu tantangan gini di permukaan bukunya itu. Dia bilang gini, bagaimana ya seandainya
Untuk 1 hari saja Yesus menjadi dirimu. Jadi Yesus itu menjadi dirimu. Dengan keadaanmu sekarang. Dia pakai bajumu, dia pakai sendalmu, dia pakai tempat tidurmu, dia pakai piringmu. Pokoknya Yesus jadi dirimu. Dia pakai handphonemu. Pokoknya dia pakai apa yang ada padamu. Dia melakukan dia menghadapi sesuatu yang kamu hadapi. Kira-kira bagaimana ya? Yesus menjadi dirimu. Yesus pegang handphonemu. Ya. Apakah kira-kira yang kamu lihat dan yang Yesus lihat sama? Ya. Yesus nyetir mobilmu atau naik motormu. Apakah kira-kira tujuan yang pergi sama? Pokoknya Yesus dari dirimu. Apa yang terjadi? Nah, kemiripan, keteladanan, keserupaan semestinya kalau Yesus dari diri kita, Yesus kaget enggak? Enggak ya? Oh, kan mirip. Sebaliknya, kalau kita jadi Yesus enggak kaget juga ya, kan mirip. Kalau mirip. Maka Meklukedo ketika memberikan tantangan ini, dia bilang, inilah menjadi satu tantangan besar kita orang Kristen. Karena banyak orang Kristen, namanya Kristen, tapi jauh arang daripada api. Tidak ada kemiripan. Ya, namanya Kristen, namanya pengikut Kristus. Saudara, kata mengikut itu kan, siapa yang pernah pergi ke satu tempat yang nggak tahu tempatnya, kemudian saya ngikut. Anda ngikut di depan atau di belakang? Ya, di belakang kan pasti. Kalau ngikut di depan nggak ngikut Anda yang mimpin. Kalau nama yang ngikut itu ya di belakang. Ya, dia kanan kita kanan, dia kiri kita kiri, dia berhenti kita berhenti. Itu ngikut. Nah, saudara, yang Tuhan panggil untuk kita kan apa? Dikatakan apa? Mari ikutlah aku, bukan? Berarti Yesus di mana? Di depan kita atau di belakang kita? Ya, seringkali kita ngebut ya. Yesus sudah ketinggalan di belakang. Yesus sebenarnya di depan kita dan kita mengikutinya. Apa yang dilakukannya, apa yang dikerjakannya. Maka sekali lagi Meklukedo ketika menceritakan itu, oh iya ya, inilah tantangan kita. Banyak orang percaya tetapi ya tidak mirip dengan Yesus. Nah, saudara, tadi saya katakan bahwa bagaimana Yesus memberikan teladan kepada saya dan saudara, bagaimana dia mengasihi Allah. Bagaimana dia mengasihi sesamanya. Jadi dalam dua hal ini. Nah, kalau kita berbicara tentang bagaimana Yesus mengasihi Allah, kita akan bisa melihat Yesus betul-betul memperlihatkan satu keteladanan yang luar biasa. Saudara, kalimat ini kalimat yang sangat padat dan penuh dengan bukti-bukti sebetulnya dan contoh. Bagaimana hubungan Tuhan Yesus dengan Allah itu diperlihatkan dari tindakan keseharian. Mulai dari prinsip Yesus itu tidak pernah punya agenda sendiri. Dia punya atau mengikuti agenda Allah Bapa. Maka pada waktu Yesus mau ibu Yesus jumpai dia kan? Ya, waktu perjamuan di Kana, Yesus bilang apa? Mau apa engkau ibu daripadaku? Terus apa lanjutannya? Waktuku belum tiba. Dia tidak punya agenda sendiri. Dia akarnya pinter-pinteran mengikuti agenda, enggak. Yesus mengikuti agenda Bapa.
Mau bagaimana agenda ikuti. Kalau memang belum ya belum. Ya. Saudara, dari sini kelihatan ketaatan loh Yesus itu. Mengikuti agenda Bapa. Nah, ketika hidupnya mengikuti agenda Bapa, yang sangat konkret apa yang dilakukan? Tuhan Yesus punya kehidupan yang memperlihatkan kehidupan bergantung kepada Allah. Itulah yang dia tunjukkan dari sikap atau tindakan berdoa. Jadi berdoa Yesus itu bukan memohon, bukan minta-minta. Tapi bagaimana memperlihatkan kebergantungan dengan Tuhan. Dengan Allah Bapa. Kadang-kadang mungkin kalau kita pada waktu itu hadir bersama Yesus, mungkin kita kesal juga sama Yesus. Pernah kan suatu ketika kan orang udah banyak ya, Yesus kemana? Pergi dia. Umpamanya ya, saudara sedang sibuk di sini, kemudian saya pergi di kamar. Kira-kira bagaimana? Ya apa Sumardi itu kawinnya? Ya. Yesus pergi loh mengasingkan diri. Ngapain dia? Berdoa, saudaraku. Bergantung kepada Allah Bapa. Dan dia lakukan ini bukan sesekali. Memang Alkitab tidak mencatat semua bukan. Tetapi beberapa kali dimunculkan bagaimana Yesus pagi-pagi benar datang kepada Allah melalui doanya. Bagaimana ketika masih sibuk Tuhan Yesus menyediakan waktu untuk berdoa. Bergantung kepada Allah Bapa. Jadi ketika kita berbicara mengasihi Allah, Tuhan Yesus memberikan satu contoh dan teladan. Bagaimana saya dan saudara bergantung kepada Dia. Tindakan nyata apa lagi? Selain bergantung kepada Dia, ada satu statement yang sangat penting. Ya, Tuhan Yesus selalu melakukan sesuatu untuk kemuliaan Bapa. Mengagungkan Bapa. Dari apapun yang dia lakukan. Jadi di sini sebetulnya contoh yang Tuhan Yesus berikan bahwa penyembahan itu, pengagungan itu tidak terbatas pada ritualmu. Suatu ketika anak saya bertanya, saya menggelitik juga. Saya kaget juga anak saya bertanya itu kepada saya. Dia tanya begini, Pak, menurut Papa yang orang rohani enggak? Dia tanya itu kepada saya. Pak, menurut Papa orang rohani atau tidak? Jadi saya tanya balik, menurut Koko, Papa rohani enggak? Ya, kadang-kadang sih. Jawabannya kadang-kadang ya, anak-anak kadang-kadang juga yang buat kesel gitu ya. Kadang-kadang sih. Jadi memang selesai itu saya jelaskan. Koko pernah lihat Papa menyanyi sendiri, menyembah sendiri? Ya pernah. Berdoa sendiri? Ya sering. Tapi rohani itu bukan diukur dari itu saja. Rohaninya kita itu harus kita tunjukkan apa? Saya bilang, jangan suka berbohong. Berani mengaku kalau memang salah. Kalau memang apa ikut yang benar. Kalau memang nggak boleh, Tuhan nggak boleh kita nggak lakukan. Ada panjang lah saya jelaskan. Saudara, pengagungan kepada Tuhan yang dicontohkan kepada saya dan saudara adalah bagaimana seluruh aktivitasnya yang dilakukan untuk memuliakan Tuhan. Jadi teladan Yesus yang diberikan kepada kita sangat jelas. Dan kalau Yesus memberikan teladan kepada kita, selain mengagungkan, Yesus itu juga ya salah satunya kan taat kepada Bapa kan, menyangkut firman kan. Orang ahli Taurat seringkali tentang dia ya, seolah-olah Yesus itu gak taat Taurat. Padahal seringkali berapa kali Tuhan Yesus jawab dengan betul sekatmat ya. Orang Farisi gak bisa bilang apa-apa.
Tapi orang Farisi ini gengsinya besar. Jadi karena kalah debat, ya sudahlah, pengen hancurkan Tuhan Yesus, bukan? Termasuk jebakan-jebakan yang dibuat. Ketika dia menyembuhkan orang sakit, ketika bertanya tentang pajak, ketika bertanya termasuk tentang hukum yang terutama. Anda jangan berpikir itu pertanyaan yang murni orang Farisi itu. Pertanyaan jebakan. Karena kalau sempat Tuhan Yesus bilang hukum yang terutama itu mengasihi Allah doang, salah. Kalau Yesus jawab hukum pertama itu mengasihi manusia, lebih salah. Tapi jawaban Tuhan Yesus selalu dengan bijak, tap mematikan pertanyaan orang Farisi. Ya tadi, hanya orang Farisi kan keras kepala ya. Gak mau kalah dia, ya udah dia matikanlah Yesus itu, kasarnya gitu ya. Jadi Bapak Ibu, keteladanan Tuhan Yesus itu real dalam hubungannya dengan Bapa. Dan satu yang tidak boleh kita abaikan. Saya ketika membaca Tuhan Yesus, cerita tentang Tuhan Yesus ya, setelah dia berpuasa ya, kemudian kan dibawa oleh Roh ya. Pada waktu dia dibaptis, kelihatan ya, artinya diperlihatkan bagaimana Roh Kudus memimpin. Jadi sudah salah satu hal yang Tuhan Yesus teladankan buat kita. Ketika kita mengasihi Bapa, belajar taat akan pimpinan Roh Kudus. Pak, Roh Kudus apa ada dalam diriku? Ya, karena Roh Kuduslah engkau bisa mengaku Yesus adalah Tuhan. Roh Kudus seringnya mengingatkan kita, dengarkanlah dia. Kalau dia bilang salah jangan lakukan, janganlah lakukan. Kalau dia bilang ayo lakukan, lakukanlah. Roh Kudus akan terus memimpin kita. Membimbing, menyatakan kebenaran, membimbing kepada mengingatkan kesalahan kita. Saudara, jadi bagian yang pertama kita adalah berbicara bagaimana teladan Yesus hubungannya dengan Bapa. Kira-kira bagaimana? Apakah saya dan saudara selama ini sudah mencontohnya? Saya ada satu gereja yang membuat tagline atau apa ya? Yesus contoh Yesus. Oh, saya pikir awalnya sih kok gitu banget ya. Tapi ketika terus dengan Yesus contoh Yesus, iya juga ya. Yesus contoh. Jadi contoh siapa? Ya contoh Yesus lah. Kan Yesus contoh. Ya. Yesus contoh ya jangan contoh yang lain. Ya. Itu contohnya. Jangan contoh yang lain. Yang kedua, bagaimana Yesus memberikan kepada kita contoh dalam atau teladan relasi dengan sesama. Saudara, ketika kita berbicara tentang relasi Yesus dengan Allah Bapa, ya, sesuatu yang dia kerjakan tiap hari, sesuatu yang dia terus hidupi, dan ternyata relasi yang sedemikian itu memiliki dampak yang sangat berarti bagi apa? Bagi relasinya dengan manusia. Hubungan Yesus dengan Bapa membawa dampak bagi hubungannya dengan sesama. Kalau kita berbicara tentang apa yang Tuhan Yesus perlihatkan dalam kehidupannya, ya, saya tuliskan di situ. Yesus bukan saja mengajarkan agar kita mengasihi sesama, ya, tetapi dia juga menjadi teladan tentang bagaimana kita mengasihi sesama. Suatu ketika saya membuat doa malam semalam-malaman di malam Passion terakhir. Salah satu topik yang saya bahas waktu itu saya ingat betul, salib di antara masa lalu dan masa kini. Salib. Nah, ketika berbicara tentang salib, salah satu yang saya belajar dari Tuhan Yesus adalah
Bahwa dia bukan hanya omdo. Kasih ya, kasih orang lain ya, kasih orang lain. Dari mana tahu? Ketika orang menghajar dia, menyiksa dia, memukul dia, bahkan sampai menyalibkan dia pun, dia masih bilang apa? Di tengah-tengah sekarat loh saudaraku. Ampuni mereka. Di tengah sekarat dia masih bisa bilang apa? Ibu, ini anakmu. Yohanes, ini ibumu. Mengasihi, bukannya diceritakan. Mengasihi bukan hanya diajarkan. Maka saudara, ketika saya dan saudara menghadapi tantangan yang sama, ketika kita berbicara mengasihi, ketika kita berbicara boleh menyatakan kebenaran, ketika saya dan saudara menghadapi tantangan, apakah saya dan saudara menerapkan ini? Saya bukan kadang lah ya, saya sering bersyukur gini. Ada banyak, ketika saya mempersiapkan topik-topik tertentu, Tuhan suka tes kecil dengan ujian-ujian kecil. Saya suka berpikir kenapa ya pas bawakan topik itu datang itu gitu ya. Saya pernah bawakan topik tentang pengampunan. Dengan bangganya saya dari mimbar katakan saya sudah mengampuni, kesaksian saudara. Tapi sebelum, karena waktu itu saya melayani 3 kebaktian ya 1 hari. Sebelum kebaktian yang ketiga ya sore, hati saya itu luka. Karena dengan berita yang lama. Saya masuk kamar, Tuhan ampuni saya, ternyata saya belum mengampuni bersih. Padahal kebaktian 1, kebaktian 2 saya sudah bicara pengampunan. Tinggal nunggu kebaktian 3-nya. Saya pikir sudah selesai lah, sempurna kan. Siang diuji. Sama ketika saya sedang mempersiapkan ini. Tuhan berikan sedikit kecil ujian kecil. Makanya ketika saya menghadapi itu saya langsung berpikir, Kristus teladan. Oh iya ya. Bagaimana kita mencontoh, meneladani Kristus ketika menghadapi tantangan apapun. Hubungan dengan Allah itu diuji dari hubungan dengan sesama. Kristus pusat hidupmu, tapi kamu masih egois. Dari mana itu jalannya? Kristus pusat hidupmu, tapi kamu masih susah mengampuni. Dari mana itu jalurnya? Kristus pusat hidupmu, tapi kami mau serakah. Kristus pusat hidupmu, tapi kamu susah untuk mengalah. Kristus pusat hidupmu, tapi kamu masih congkak. Susah rendah hati. Dari mana jalurnya? Kan gak ada. Maka menjadi ukuran kita. Bagaimana hubungan kita dengan sesama ini menjadi ukuran bagaimana hubungan saya dan saudara dengan Tuhan. Ya, jadi dan nggak tanggung-tanggung ya. Tuhan Yesus itu kasih contoh. Ya, luar biasa ya. Kasih contohnya. Saya akan membaca dari 1 Yohanes 3 ayat 16. Dikatakan apa? Mari kita baca bersama-sama saja ya. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa Ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Saudara kalau mau contoh yang sempurna inilah, Pak dia itu baiknya Paul Pak. Saya punya teman tuh baiknya. Ya, baiknya kayak apa? Apakah ada yang baik seperti ini? Mengorbankan nyawa. Tinggi teman-teman, Bapak Ibu saudara-saudara standarnya. Kasih yang mengorbankan nyawa. Saya pernah bilang gini, mungkin saya nggak tahu apakah pernah saya bilang di depan Bapak Ibu. Kalau seumpama ibu kan berkorban nyawa untuk anak-anaknya ya, untuk kami ya. Ibu saya berarti berkorban nyawa untuk saya. Tapi saya tanya, mohon maaf, tanya secara jujur, ibu-ibu, apakah kalau ibu-ibu ada pilihan, ya kan?
ada pilihan. Mau nggak bertaruh nyawa? Umpamanya ada cara lahiran yang macam-macam ya. Normal, sesar, apalagi ya, ada pilihan. Ada pilihan yang paling enak. Pilih mana ibu-ibu? Gak apa, saya pokoknya pengen menunjukkan kasih saya kepada anak saya. Saya pengen ambil resiko yang paling besar. Apa ada seperti itu ibu-ibu? Sekarang banyak ibu-ibu yang gak mau, maaf ya, menyusui. Menyusui aja gak mau sekarang ibu-ibu. Tentu bukan ibu-ibu di sini. Tapi sekarang ada banyak ibu-ibu yang gak mau menyusui, tentu dengan berbagai alasan. Saudara, saya bicarain bukan bicara gender ya, bukan. Saya sedang membandingkan bahkan kasih ibu yang dikatakan kasih ibu kepada beta. Katanya tak terhingga sepanjang masa itu pun kecil. Dibanding kasih yang Tuhan Yesus tunjukkan. Ya kan? Tuhan Yesus memberikan nyawa buat kita. Jadi saudara, ayat ini kalau sudah memperhatikan, saya sering kutip dari berbagai kesempatan. Saudara, karena saya sendiri terus belajar, Tuhan bagaimana ya kamu bisa mengasihi kami, mengasihi saya, memberikan nyawa. Karena ayat itu selanjutnya tidak bisa kita anggap enteng. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita. Kalau ayat itu titik, menyerahkan nyawanya untuk kita, selesai. Tenang kita dong. Tapi kan koma. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Jadi Yesus sudah kasih teladan. Dan dikasih tugas ini. Ya kalau ayatnya cuma menyerahkan nyawa untuk kita, ya udah selesai, Tuhan terima kasih. Tapi bukan gitu. Maka ayat ini bagi saya sendiri pun terus saya sering ingat ayat ini. Apalagi mungkin ketika menghadapi orang-orang yang saya selalu ingat, iya ya. Tapi kamu harus memberikan nyawanya. Nyawa bisa diartikan dalam berbagai pengertian. Yang tentu Anda anggap mungkin rugi maksudnya. Ya, Anda anggap rugi. Bapak Ibu, apakah Yesus sudah menjadi role modelmu? Belum lama ini, lagi heboh ya anak-anak muda itu makanan dari McD itu. Sebut nama ya, nggak boleh ya. Makanan dari itulah ya, yang ada mereknya. Sampai itu driver-driver itu antri untuk membeli. Sampai ditutup akhirnya. Dan saya bilang, Pak ini beli ini loh Pak. Aduh apa sih worth it-nya katanya. Harganya begitu mahal, nggak adanya perubahannya, cuman kasih cover aja. Kenapa? Karena banyak orang yang mengidolakan artis itu. Pertanyaan saya, apakah saudara sudah menjadikan Kristus idola Anda? Tentu saya sedang tidak bilang kepada anak-anak muda rambutnya dipanjangin ya kan. Supaya seperti Yesus, bukan ya. Tapi seperti yang saya berikan contohnya tadi, dua hal. Apakah kita menjadikan Yesus role model Anda? Ya. Kalau hari ini kau menjadikan seseorang tertentu role modelmu, firman Tuhan hari ini menyapamu, kamu harus ubah role modelmu, Tuhan Yesus. Karena Kristus contoh atau teladan yang sempurna dalam hidup kita. Nah Bapak Ibu, ketika kita berbicara tentang menjadikan pusat itu kan berarti pusat kita ubahkan dari aku ke Kristus. Nah lalu sekarang ketika kita berbicara tentang Yesus menjadi teladan, apa yang kita boleh tanya? Apa yang kita perlu tanya? Berarti pertanyaannya adalah, apakah pekerjaanku, apakah kesukaanku, apakah pendidikanku, apakah keluargaku, semua tanyalah, menjadikan aku, membantu aku semakin meniru atau makin serupa dengan Kristus. Saudara, pada waktu saya kuliah
Saya habiskan mungkin waktu sekitar setengah tahun lebih. Berdebat terus dengan dosen saya, pembimbing saya. Setengah tahun lebih. Saudara, kenapa? Karena saya mau sekolah, bukan untuk sekolah saja. Karena saya mau sekolah dan dengan sekolah itu saya semakin mengasihi Tuhan. Dengan sekolah itu saya semakin mengerti kebenaran firman Tuhan. Dengan sekolah itu saya pun makin ditolong menjadi serupa dengan Kristus. Maka bagi saya aneh, orang sekolah sampai gelarnya tinggi jadi gak percaya Yesus, ngapain sekolah? Orang sekolah sampai keluar-luar jadi gak percaya Tuhan Yesus, ya ngapain? Orang banyak baca buku tebal-tebal jadi gak percaya Yesus, gak usah baca aja buku tebal itu, ngapain? Ngerusain pikiran. Sudah makanya ketika saya jumpa, terus berdebat, asik berdebat. Sama. Suatu ketika teman-teman ada masuk ke ruang belajar saya di kantor yang lama ya. Buku saya tulis, saya pampang, saya kelompokkan. Jadi orang masuk, ini kan buku yang gini. Dia bilang kan, buku yang artinya sedikit apalah ya. Iya ada beberapa buku. Iya, kenapa kamu baca ini? Ya gak apa-apa, saya pengen tahu. Tapi saya tidak pernah mau diatur buku itu. Gara-gara buku itu saya gak percaya Tuhan Yesus. Apalagi dari gara-gara buku itu hidup saya makin jauh dari Tuhan. Saya gak mau, mendingan saya gak baca. Saudara, apakah yang ada di sekelilingmu membantumu, membuatmu menjadi serupa Kristus? Maka ketika kita berbicara tentang teladan, pakailah teladan Kristus. Saya dan saudara orang Metodis ya. John Wesley banyak baiknya. Ya, banyak baiknya. Tapi dia tidak sempurna. Kita bisa ikut Wesley ya untuk beberapa hal. Tapi beberapa hal yang lain tidak. Jadi jangan tokoh gereja mengalahkan Yesus. Jangan pendeta mengalahkan Yesus. Jangan aktris mengalahkan Yesus. Jangan apapun mengalahkan Yesus. Jadikan Yesus satu-satunya idola. Maka saudara, di dalam nafiri saya tuliskan di situ di bagian pertama, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, maka ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Berarti meneladani. Jadi saudara, kalau kita berbicara tentang pertumbuhan iman, apa itu bertumbuh? Apa sih itu bertumbuh? Bertumbuh secara rohani berarti kita hidup makin lama makin menyerupai Kristus. Dalam hal apa? Ketika kita memandang, melihat tuh, ketika kita berpikir, ketika kita merasa, termasuk ketika saya dan saudara berbuat seperti, ya, saya salah ketiknya ya, kurang edit tadi. Berpikir seperti Yesus, memandang, berpikir, merasa, berbuat seperti Yesus. Saudara, mari kita belajar sama Tuhan Yesus. Jadikan Tuhan Yesus satu-satunya role modelmu. Saya tidak tahu apakah Bapak Ibu tahu lagu Tuhan, Ku Mau Jadi Seperti Yesus. Ya, saya akan nyanyikan secara perlahan ya. Saya sangat senang lagu ini. Saya cari di NRM-nya nggak ada. Lord, I want to be like Jesus in my heart, in my heart. Lord, I want to be like Jesus in my heart.
in my heart. In my heart, in my heart, Lord, I want to be like Jesus in my heart. Bapak Ibu, saya undang untuk bagian berdiri. Ku mau jadi seperti Yesus. Ku mau jadi seperti Yesus di dalam hatiku. Ku mau jadi seperti Yesus Tuhanku di dalam hatiku. Di dalam hatiku, ku mau jadi seperti Yesus Tuhanku. Tuhan, aku mau menjadi seperti Engkau. Terima kasih karena Tuhan tidak hanya memerintah, menyuruh kepada kami, tapi Engkau memberikan satu teladan yang nyata. Tuhan, ampuni saya, ampuni rekan-rekan saya. Kalau kadang kami jatuh kepada mengidolakan orang-orang tertentu, mengidolakan para pemimpin rohani, mengidolakan aktris-aktris, mengidolakan petobat-petobat baru, atau mengidolakan siapa saja yang bukan Engkau. Dan tidak jarang kami kecewa. Biarkan hari ini kami belajar menjadikan Engkau pusat hidup kami dengan cara meneladani Engkau ya Tuhan.